Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Semoga saja kita selalu bisa bertemu, diskusi bersama, khususnya tentang timnas kita, dan kita akan langsung bahas tentang timnas kita senior, karena sebentar lagi akan melakoni laga yang sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial, dan sangat-sangat kita nantikan, karena di sana nanti kita akan melihat bagaimana timnas kita akan bertarung, dan tentu saja kita semua berharap agar timnas kita bisa melaju, lolos ke putaran Piala Dunia seperti yang kita semua berharap akan keberhasilan tersebut. Dan kalau kita hitung atau kita analisis di dua pertandingan tersebut, timnas kita memang mendapatkan posisi yang sangat sulit, karena di saat kita keadaan bugar, di saat timnas keadaan bugar, timnas kita harus bertemu dengan tuan rumah. Dan kita tahu bagaimana sulitnya sebuah tim, baik itu klub maupun timnas, jika berhadapan dengan tuan rumah, apalagi ini timnas. Tentu saja pekerjaan yang tidak mudah, pekerjaan yang sangat-sangat berat, perlu ekstra ketenangan, perlu ekstra fokus di dalam menghadapi tekanan daripada supporter khususnya. Kemudian pressure tentu saja ada, akan menjadi bagian dari yang harus dihadapi oleh timnas kita. Tentu saja Patrick Kluivert CS atau tim pelatih kita harus mempersiapkan diri yang baik, memberi motivasi yang lebih kepada anak asuhnya. Kemudian jangan mudah terpancing dengan provokator-provokator yang dilakukan oleh tuan rumah, apalagi dari Timur Tengah ini. Kita sudah tahu bagaimana karakternya, rata-rata pemainnya banyak hal-hal yang di luar daripada teknis permainan, seperti berguling-guling, kemudian diving, pura-pura sakit, dan sebagainya. Itu sering dilakukan oleh tim-tim Timur Tengah, tak terkecuali tentu saja Arab Saudi. Untuk itu timnas kita harus siap. Timnas kita udah cukup pengalaman jika berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Jadi pertandingan pertama saat menghadapi tuan rumah adalah pekerjaan yang sangat sulit, karena kita di saat masih bugar sebenarnya, kita harus bertemu dengan tuan rumah yang tentu saja akan didukung dengan supporter yang akan meluap di Stadion Arab Saudi. Kemudian menjelang sekitar 3 hari berikutnya, di tanggal 12 dini hari, timnas kita harus menghadapi tim yang sangat kuat, yaitu Irak. Ini juga pekerjaan yang tidak mudah, karena di saat kita udah capek, kita udah terkuras tenaga kita menghadapi tuan rumah, kita harus berhadapan dengan tim kuat lainnya, yaitu timnas Irak, yang kita tahu bahwa di 3 pertandingan terakhir, kalau tidak salah, kita selalu kalah dengan skor yang sangat-sangat mencolok juga. Untuk itu, semoga matchday mendatang di bulan September, yang rencananya kita akan bertemu dengan Kuwait dan Lebanon, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelatih kita, oleh para pemain kita, official kita, agar menanamkan kerjasama yang baik, membangun sinergi, kemudian membangun strategi, karena keduanya adalah sama-sama memiliki karakter seperti yang akan kita hadapi di round 4 nantinya. Tidak salah, rencananya menghadapi Kuwait, kalau tidak ada perubahan, itu ada rencana di tanggal 6. Karena matchday itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Jadi kita harapkan di matchday ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pelatih, official, kemudian para pemain kita, untuk membangun kerjasama yang baik,
untuk bisa membangun ritme, membangun strategi, membangun serangan, membangun pertahanan, semua harus dimaksimalkan saat kita ada kesempatan match day menghadapi Lebanon dan juga menghadapi Kuwait. Untuk itu, semoga saja timnas kita nanti bisa lebih baik lagi saat nantinya kita akan berhadapan dengan Arab Saudi maupun dengan timnas Irak. Walaupun timnas Irak nanti juga akan ada kesulitan tersendiri karena akan menghadapi tuan rumah juga di saat keadaan capek. Namun kalau kita hitung-hitung timnas kita yang paling sulit karena kita justru pertama kita menghadapi tuan rumah. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi timnas kita kecuali bisa mencuri poin saat kita menghadapi tuan rumah, dan bahkan kita sangat berharap timnas kita bisa mengalahkan tuan rumah. Karena menghadapi Irak tentu akan lebih sulit lagi, walaupun bukan tuan rumah, namun Irak masih keadaan bugar dengan pemain yang sangat-sangat bagus, dan timnas kita sudah pengalaman dikalahkan oleh timnas Irak. Untuk itu, mau tidak mau, kita harus fokus dalam pertandingan. Kita harus menjaga jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, khususnya di area kotak penalti lawan. Dan kita berharap banyak agar timnas kita bisa mengalahkan timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi. Dan demikian, agar kita bisa agak bernapas lega, karena kita nantinya akan menghadapi tim yang sangat kuat, yaitu timnas Irak. Harapannya tentu paling tidak kita bisa menahan seri atau menahan imbang daripada timnas Irak. Kalau bisa, mesti harus kita kalahkan. Karena dengan kita mengalahkan kedua tim, tentu saja kita akan langsung lolos ke putaran Piala Dunia. Walaupun ini sulit, namun tidak mungkin karena kita sudah ada persiapan juga. Kita sudah menyiapkan berbagai cara dan juga pemain juga sudah cukup untuk timnas kita. Nanti sebentar lagi yang mungkin Marojistra akan masuk. Kemudian akan ditambah 2 lagi yang karena masih dirasakan, jadi kita masih belum bisa rekan-rekan siapa dia. Nanti kita atau saya nanti disalahkan lagi karena memang banyak beredar kabar, ada yang bilang A, B, C, D dan sebagainya, dan semuanya memang kandidat, namun kandidat bagi kita semua. Untuk PSSI kita masih belum tahu, kita tunggu saja. Namun yang jelas salah satunya adalah Marojistra. Memang ada kabar Eiliano, kemudian ada kabar Dian Sandbergen dan sebagainya. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana nanti kelanjutan daripada proses ini, dan mudah-mudahan secepatnya nanti bisa langsung dapat kabar siapa yang diproses selain Marojistra, atau mungkin Dalingga bahkan mungkin akan diproses, kita tidak tahu. Jadi kita tunggu saja. Yang jelas match day bulan September harus dimatangkan, segala upaya untuk bisa menembus round 4 agar lolos ke putaran Piala Dunia ini, kita bisa menyelesaikan round 4 dengan baik. Tentu saja bisa didasari dari match day yang akan berlangsung di bulan September. Itu penting sekali bagaimana Patrick nanti memilih pemain, dan juga Patrick bisa melihat sejauh mana para pemain siap untuk dihadapkan di bulan Oktober saat menghadapi timnas Arab Saudi sebagai tuan rumah maupun timnas Irak. Dan seandainya kita tidak bisa lolos langsung, kita berharap kita masih ada kesempatan di round 5 yang nantinya yaitu sebagai runner up, dan kita akan melawan runner up grup A yang kita harapkan nanti kita bisa menang dan kita akan melanjutkan ke babak playoff. Tentu saja itu sangat berat sekali karena nanti lawan kita juga belum tahu siapa, itu sangat sulit. Lebih baik kalau bisa timnas kita menyelesaikan di round 4 ini, bisa langsung lolos, bisa mengalahkan Arab Saudi, dan minimal kita bisa menahan seri Irak. Nanti ada hitung-hitungan tersendiri. Namun kalau kita masih berharap timnas kita menang di 2 pertandingan, walaupun berat. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang benar atau kurang berkenan, mohon diluruskan. Terima kasih.